Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran BDR Kimia pada materi bab 1, senyawa karbon dan minyak bumi. Sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Adapun KD pada materi bab 1 yaitu untuk pengetahuan, bisa Ananda lihat di layar monitor. Jadi kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. 3.2 menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, dan kegunaannya. Dan 3.3 mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran, CO2, CO, dan partikulat karbon. Ini adalah kompetensi dasar tentang pengetahuan. Jadi dimulai dari 3.1 sampai 3.3. Kemudian untuk 4.1 ini adalah untuk keterampilan atau prakteknya nanti. Namun di sini ada 3 praktikum, tapi nanti yang kita praktekkan Bapak ambil 1 praktikum saja dari bab 1 ini, ya. Jadi 4.1 itu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. 4.2 menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. 4.3 menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi Anda bisa lihat di layar monitor kompetensi dasar tentang baik tentang pengetahuan maupun tentang keterampilan, ya. Sekarang indikator. Pertama, memahami kekhasan atom karbon. Yang kedua, mengidentifikasi letak atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. 3. Memahami senyawa turunan karbon, baik alkana, alkena, alkuna, dan struktur, tata nama, sifat, fisik, dan kegunaannya. 4. Memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, dan partikulat karbon. Nah, setelah Ananda mengikuti serangkaian pembelajaran ini, nanti Ananda harus mampu, ya, memahami kekhasan atom karbon, mengidentifikasi letak atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, sampai kepada menjelaskan reaksi pembakaran indikator hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran CO2 dan CO, partikulat karbon.
Jadi di sini nanti penandaku harus menguasai indikatornya, ya, karena tujuan pembelajaran itu ada pada indikator. Baik, sebelum kita memasuki materi inti, Bapak akan menyampaikan peta konsep tentang senyawa hidrokarbon. Kita lihat di layar monitor, ya, di mana unsur C dan unsur H itu membentuk senyawa hidrokarbon. Ya, jadi unsur C dan unsur H membentuk senyawa hidrokarbon. Jadi ini dapat didefinisikan bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas unsur C dan unsur H. Ya, jadi senyawa hidrokarbon itu, saya ulangi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, kemudian senyawa hidrokarbon ini terbagi menjadi 3 macam, ya, yaitu senyawa pada alkana dengan rumus CnH2n tambah 2, dan yang kedua senyawa alkena dengan rumus umum CnH2n, dan yang ketiga senyawa alkuna dengan rumus umum CnH2n dikurang 2. Nah, dari ketiga senyawa-senyawa ini nantinya kita akan mempelajari tentang tata nama, rapat jenis, titik didih, titik leleh, kemudian reaksi-reaksi, baik reaksi oksidasi reduksi, substitusi, adisi, eliminasi, dan polimerisasi. Baik, sekarang kita memasuki materi inti di bagian A, senyawa karbon. Jadi nampak di layar monitor, Andaku bisa membaca, ya. Jadi saya di sini, Bapak ambil di sini yang penting-penting saja, ya, yang saya kasih masuk di PowerPoint ini. A, senyawa karbon. Jadi senyawa organik mula-mula didefinisikan sebagai zat-zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tidak dapat disintesis di laboratorium. Namun sekarang telah banyak senyawa organik yang dapat dibuat di laboratorium. Senyawa organik sering juga disebut senyawa karbon. Kenapa? Karena penyusun utamanya karbon. Di samping itu juga ada hidrogen dan oksigen. Terkadang terdapat juga nitrogen, belerang, dan halogen dalam senyawa organik. Penentuan susunan senyawa organik kebanyakan dilakukan dengan cara pemanasan. Ya. Jadi Andaku bisa membaca di buku-buku literatur yang lain untuk menambah pengetahuan Ananda. Sekarang penentuan karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi untuk menentukan kadar karbon dan hidrogen yang terkandung dalam zat organik, ya, zat organik tersebut bisa dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air H2O. Jadi rumus untuk menentukan massa zat dalam zat organik itu, ya, ini ada di sini rumusnya. Jadi massa C dalam zat organik sama dengan massa C dalam CO2. Jadi sama dengan, jadi untuk mencari massa C dalam CO2, jadi sama dengan jumlah atom C dikali ARC. Ini AR beratomnya, ya, beratom C, ya, dibagi dengan MR CO2. Jadi dibagi dengan MR senyawanya, zat organik, CO2. Jadi jumlah atom C dikali ARC dibagi dengan MR CO2. MR itulah massa molekul relatif dikali dengan massa CO2. Ya. Kemudian untuk menentukan massa H dalam zat organik, rumusnya yaitu sama dengan massa H dalam H2O. Bagaimana massa H dalam H2O? Jadi rumusnya sama dengan jumlah atom H dikali dengan ARH dibagi dengan MrH2O
dikali dengan massa H2O. Jadi ARH ini adalah massa atom relatif H dan MR ini adalah massa molekul relatif H2O. Nah, jika zat organik tersebut murni dan hanya mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen saja, maka untuk menentukan massa oksigen kita menggunakan rumus ini yang di bawah ya, yang nampak di layar monitor. Jadi massa oksigen sama dengan massa zat organik dikurang massa C dikurang massa H ya. Baik, sekarang kita coba memasuki contoh soal. Nah, nampak di layar monitor ada soal seperti ini. Saya bacakan ya. Contoh, suatu senyawa organik dianalisis kadar karbon, hidrogen, dan oksigennya. Analisis 4,6 gram senyawa organik menghasilkan 8,8 gram gas CO2 dan 5,4 gram uap air H2O. Bagaimana rumus empiris senyawa organik tersebut? Jika MR senyawa tersebut 46, bagaimana rumus molekul senyawa tersebut? Ya. Tadi sudah Bapak jelaskan rumus-rumus yang akan kita gunakan pada contoh soal ini. Sekarang kita jawab. Jadi yang ditanyakan dulu itu yang harus dicari dulu itulah massa masing-masing atom karbon massa masing-masing atomnya ya. Untuk CO2 berarti sini massa atom C. Ini CO2 berarti massa atom C-nya dicari. Jadi massa C dalam zat organik sama dengan massa C dalam CO2. Tadi di rumus pertama sudah kita bahas tadi, sudah dijelaskan tadi. Jadi massa C dalam zat organik sama dengan massa C dalam CO2. Massa C dalam CO2 rumusnya jumlah atom C dikali dengan massa atom C dibagi dengan massa molekul relatif CO2 dikali dengan massa CO2. Nah, di sini kita lihat nampak di layar monitor bahwa jumlah atom C di sini ada 1 ya. Ini 1. Jadi 1 dikali 12. 12 ini adalah AR atom C, massa atom C-nya. Massa atom relatif atom C 12. Ya. Jadi ini harus dihafal bahwa massa atom ARC itu 12. Tidak ada di soal ya, tapi ada di daftar sistem periodik. Jadi anandaku harus melihat di daftar setiap massa atom-atom ya. Di situ ada massa atom-atom terlampir di daftar susunan periodik unsur. Jadi sini massa atom C, massa atom relatif C itu 12, jadi 1 dikali 12 dibagi dengan 44. Jadi MR-nya. Jadi MR CO2 didapat 44. Jadi anakku barangkali sudah pernah belajar mencari massa molekul relatif waktu di kelas 10. Ya, jadi mencari MR sama dengan 1 dikali atom C. Jadi 1 dikali 12 ditambah dengan 2 dikali O, massa atomnya 16, berarti 2 kali 16. Jadi MR-nya dapat 44. Nah, sekarang dikali massa CO2. Massa CO2 ini ada di soal ya. Nah, massa CO2-nya berapa di soal? Massa ini menghasilkan 8,8 gram gas CO2. Jadi ini masuk massanya yang dihasilkan di soal 8,8 gram. Jadi dikali dengan 8,8 gram. Sehingga didapat hasilnya setelah kita kali baru dibagi dengan 44, hasilnya sama dengan 2,4 gram massa C dalam zat organik. Setelah itu kita lagi mencari massa H. Massa H dalam H2O, massa H dalam zat organik. Jadi sama dengan jumlah atom H dikali ARH
dibagi dengan MR H2O dikali massa H2O. Sehingga hasil perhitungannya sama dengan ini 2 diperoleh oleh H2, 2 atom H, jumlah atom H-nya 2, berarti 2 dikali 1, ya. 2 dikali 1 karena jumlah atom H dikali ARH, hanya kan massa atom H itu kan 1, massa atom relatif H1 berarti 2 dikali 1, ya, dibagi dengan MR H2O. H2O itu memiliki MR sama dengan 18, ya. 2 dikali 1 ditambah O16 sama dengan 18 dikali dengan 5,4. 5,4 inilah massa H2O. Ada dalam soal ya tadi di sini. Dalam soal ini massa H2O 5,4 gram H2O. Jadi ada dalam soal, diketahui dalam soal tadi 5,4 dimasukkan di sini di perhitungan 5,4. Jadi hasilnya yang diperoleh dari massa H dalam organik adalah sama dengan 0,6 gram. Nah, sekarang massa O dalam zat organik. Tadi rumusnya di atas juga sudah dibahaskan tadi. Jadi massa O dalam zat organik sama dengan massa zat organik dikurang massa C dikurang massa H. Jadi massa zat organik ini tadi 4,6. Ada juga dalam soal. Ini kita lihat buka layar monitor sini. Dan oksigen analisis 4,6 gram senyawa organik. Itu ada analisis 4,6 gram senyawa organik. Jadi ada 4,6 gram senyawa organik. Nah, jadi 4,6 ini dimasukkan dalam yang tadi ya. Nah, ini massa zat organik 4,6 dikurang massa C. Massa C tadi kita peroleh berapa? Nah, di sini ada 2, kita peroleh tadi massa C-nya, ini massa C diperoleh 2,4. Jadi kita kasih masuk di sini 2,4 dikurang massa H 0,6. Ini di atas sudah dapat tadi massa H itu sama dengan 0,6. Jadi kasih masuk 0,6. Hasilnya sehingga 4,6 dikurang 0,4 dikurang 0,6 hasilnya sama dengan 1,6 gram. Nah, dari hasil ini tadi semua ini massa organiknya itu harus sama dengan yang kita peroleh di sini tadi. Yang ada di sini kita dapat masing-masing massa, baik massa C, massa H dan massa O. Nanti itu merupakan harus sama dengan dalam soal di sini tadi 4,6 ini yang dianalisis 4,6 gram. Ya, jadi coba kita lihat massa C-nya, kita buktikan apakah sama 4,6 gram senyawa organik yang sudah dibagi-bagi tadi itu. Hasilnya sudah dapatkah massanya 4,6 gram senyawa organik. Nah, ini massa C 2,4 gram. 2,4 gram kemudian ditambah dengan massa H 0,6 ditambah dengan massa O 1,6 gram. Ya. Jadi hasilnya sama dengan 4,6 gram. Jadi sama ya. Baik, setelah itu kita mencari perbandingan massa ya. Setelah kita dapatkan massanya masing-masing, massa C, massa H dan massa O, sekarang kita cari perbandingan massanya. Jadi langkah berikutnya mencari perbandingan massa. Mencari perbandingan massa rumusnya sama dengan massa C banding massa H banding massa O. Massa C tadi 2,4, kemudian banding massa H-nya 0,6 gram dan banding massa O-nya sama dengan 1,6 gram. Nah, setelah itu perbandingan mol. Perbandingan mol itu mencari mol sama dengan gram per AR. Perbandingan mol unsur ya, masing-masing unsur tadi. Mol C perbandingan mol itu perbandingan mol C banding mol H banding mol O. Jadi mencari mol unsur itu sama dengan gram unsur per AR-nya. Gram unsur per AR.
Jadi mencari mol C sama dengan gram C per ARC. Mol H sama dengan gram H per ARH. Mol O sama dengan gram O per ARO. Di sini tidak nampak perbandingan molnya, langsung rumusnya ya. Tadi itu cara mencarinya perbandingan mol. Jadi mol H sama dengan gram H per ARH. Kemudian gram C per ARC. Kemudian banding gram H per ARH. Kemudian banding gram O per ARO. Ya, itu. Jadi gramnya di sini ada 2,4. AR-nya sama dengan ARC berapa? 12 di sini ya. Kemudian di sini gram H 0,6, ARH 1. Kemudian di sini gram O di monitor, gram O itu 1,6 dibagi dengan ARO 16. Jadi bisa dituliskan 2,4 per 12 banding dengan 0,6 per 1 banding 1,6 per 16. Sehingga dapat hasilnya sama dengan, hasil perbandingannya sama dengan untuk atom C, mol C 0,2, kemudian untuk mol H tadi dapat 0,6, dan untuk mol O didapat 0,1. Jadi 0,2 banding 0,6 banding 0,1 perbandingan molnya. Nah, dalam menentukan senyawa rumus empiris itu tidak boleh angka desimal. Pakai 00, jadi kita harus pakai angka bilangan bulat ya. Jadi untuk menentukan bilangan bulatnya tentu ini harus dibagi. Nah, untuk dibagi berapa supaya dapat angka bilangan bulatnya, maka perlu dibagi dengan terkecil, angka yang terkecil. Kita lihat di sini 0,2, ada 0,2, ada 0,6, ada 0,1. Yang mana kan di sini yang paling kecil? Yang mana yang paling kecil adalah 0,1. Jadi masing-masing nanti dibagi 0,1 ya. Masing-masing 0,2 dibagi 0,1, 0,6 dibagi 0,1, 0,1 dibagi 0,1. Sehingga hasilnya didapat tadi 0,2 dibagi 0,1 hasilnya sama dengan 2. 0,6 dibagi 0,1 hasilnya sama dengan 6 ini. Kemudian 0,1 dibagi dengan 0,1 hasilnya sama dengan 1. Sehingga rumus empiris yang kita peroleh sama dengan ya. Jadi C2 H6 O1. Jadi ini C2 H6 O1 atau O saja. Jadi ini rumus empiris kita dapat C2H6O. Ya, itu rumus empirisnya. Sekarang untuk menentukan rumus molekul senyawa, jadi untuk menentukan rumus molekul senyawa harus dikali N. Karena N ini nanti jumlah atom-atom ini nanti untuk menentukan rumus molekul senyawanya, ya. Jumlahnya berapa semua. Jadi rumusnya Mr senyawa sama dengan, jadi rumusnya ya untuk menentukan rumus molekul, Mr senyawa sama dengan jumlah atom C dikali ARC ditambah jumlah atom H dikali ARH ditambah jumlah atom O dikali ARO. Sehingga dikasih masuk nilainya tadi. Mr senyawa ada dalam soal, ya, di sini tadi ada dalam soal. Nah, ini Mr senyawa tersebut 46. Ini 46. Jadi masuk di sini 46. Ini Mr senyawanya 46. Nah, kemudian sama dengan jumlah atom C, ada berapa di sini C? 2, berarti 2 dikali dengan AR-nya C. ARC sama dengan 12, ya. C itu di dalam sistem periodik itu daftar sistem periodik ARC 12. Ya, ditambah dengan jumlah atom H. Berapa jumlah atom H di sini? 6. Berarti 6 dikali berapa? Dikali ARH. H itu 1, berarti 6 kali 1. Ditambah ARO, jumlah atom O. Ini jumlah atom O di sini berapa? 1. 1 dikali dengan ARO 16. Dikali dengan N. Ya. Jadi 2 kali 2 12, 24. 24 tambah 6 30. 30 tambah 16 46. Jadi 46 sama dengan 46 kali N.
Jadi N sama dengan 46 per 46. Didapat hasilnya sama dengan 1. Sehingga rumus molekul senyawanya sama dengan C2H6O kali N ini. Ya, N-nya tadi dapat 1, berarti disimpan di sini 1. Jadi C2H6O dikali 1. Karena sudah dapat nilai N-nya sama dengan 1 dari ini tadi. Dari hasil rumus tadi ini kita peroleh N-nya sama dengan 1. Sehingga jadi C2H6ON ini N-nya diganti dengan 1 ini. Ya, jadi C2H6O1. 1 kali 2 1 kali C2 sama dengan C2. 1 kali 6 6 berarti C2H6. 1 kali OO berarti C2H6O tetap hasilnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya sini 2 berarti dikali 2. 2 kali C2 berarti C4. 2 kali 6 12, H2 berarti H12. O 1 kali O2 berarti O2 ya. Kebetulan sini sama-sama dengan 1 juga, jadi rumus empiris dan rumus molekul sama. Iya. Ya, sekira hanya itu materi kita. Ada kurang jelas dari pembahasan ini, silahkan Andaku bertanya ya. Bisa lewat chat, bisa lewat grup, terserah. Nanti juga termasuk saya bisa menilai dari keaktifan Andaku semua dalam pembelajaran PDR kimia ini. Insyaallah minggu depan kita akan kembali ke materi selanjutnya, ke materi kekhasan karbon. Jadi cukup sampai di sini saja dulu pertemuan BDR kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.